Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas Manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 216. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Kerinduan. Sebelumnya pertarungan antara Chainsaw Man dan War Devil kembali pecah. Lalu di tengah pertarungan kita dibawa masuk ke dalam alam bawah sadarnya Asa dan juga Denji. Kita sekali lagi diperlihatkan Asa yang tengah berlari di sebuah gang. Nah, masih melanjutkan dari sana, Asa yang sempat terjatuh kembali bangkit dan lanjut berlari mengejar seseorang. Denji kecil lantas ikut berlari mengikuti Asa. Di sini Asa sempat menginjak bangkai ayam. Sebelum pada akhirnya cerita berpindah menyorot pertarungan Yoru dan Chainsaw Man. Setelah sama-sama mendapat luka serius, tak lama kemudian Yoru dan Chainsaw Man memulihkan kembali luka mereka. Yoru bilang kalau luka barusan membutuhkan setidaknya 4-5 nyawa manusia. Rupanya Yoru sudah menjalin kontrak dengan pemerintah California, di mana setiap kematian yang dialami Yoru akan dialihkan ke warga California. Lalu sebagai gantinya Yoru tidak akan pernah menyerang California. Ya, bisa dibilang kontraknya Yoru ini kurang lebih mirip dengan kontraknya Makima dengan Perdana Menteri Jepang, di mana setiap serangan fatal yang diterima oleh Makima akan diubah menjadi penyakit atau luka serius pada warga Jepang secara random. Cuman ya, bedanya kontraknya Yoru ini lebih instan, karena bayarannya enggak penyakit dulu, tapi langsung nyawa dibayar tunai. Yoru lanjut mengatakan bahwa California punya penduduk sebanyak 32 juta jiwa. Lalu kira-kira Chainsaw Man akan menghabisinya berapa kali lagi? Nah, Yoru kemudian mengangkat tangannya sambil memanggil Accident Devil alias iblis kecelakaan. Dari pintu neraka muncullah iblis berkepala wanita yang memiliki tubuh dari rongsokan mobil dan jalanan rusak. Di sini Yoru mengubah iblis kecelakaan menjadi cambuk gergaji mesin. Begitu Yoru menyerang Chainsaw Man dengan cambuk yang dipenuhi dengan roda gergaji tersebut, seketika Chainsaw Man kehilangan setengah bagian tubuhnya dalam sekejap. Chainsaw Man kemudian terpental dan menabrak bangunan sekolah. Yoru terus mengejarnya sambil melepaskan cambukan maut yang membelah sekolahan. Ketika Yoru asik menyaksikan serangannya sendiri, tanpa dia sadari Chainsaw Man sudah bangkit dan menggergaji perutnya. Seorang pria di California diperlihatkan jatuh secara tiba-tiba. Lalu tak lama kemudian luka Yoru pun mendadak sembuh. Tentu Yoru tak tinggal diam dan langsung membalas serangannya Chainsaw Man. Baik Yoru maupun Chainsaw Man, keduanya tercerai-berai di atas langit. Wow, ini panel yang keren parah. Sebuah perpaduan sempurna antara kebrutalan sekaligus keindahan. Dari sana, adegan kembali berpindah ke alam bawah sadarnya Asa dan Denji. Di sini seseorang yang tengah Asa kejar mulai menampakkan sosoknya. Setelah Asa memanggil orang itu dengan sebutan ibu, akhirnya orang itu berhenti berlari. Waktu menengok ke arahnya Asa, kita akhirnya bisa melihat wanita cantik nan aduhai itu dengan jelas. Dia menatap Asa dengan tatapan kosong. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Jadi itu dia Chainsaw Man chapter 216. Chapter yang bisa gua bilang mantep pake banget. Tampaknya Fujimoto udah masuk lagi ke dalam mode memasak. Pertarungan dari chapter kali ini sangat brutal dan memuaskan. Panel-panel di chapter ini juga keren dan gokil abis. Lalu akhirnya misteri mimpi Gang Asa yang sering muncul di sepanjang cerita mulai Fujimoto buka. Ya walaupun ujung-ujungnya dibikin menggantung. Cuman ya nggak apa-apa, justru itu bisa kita jadikan bahan diskusi. Mungkin satu-satunya yang kurang dari chapter kali ini hanyalah durasinya yang kurang panjang aja. Oke lah, seperti biasa mari kita bahas hal-hal menarik yang ada di chapter kali ini. Pertama, lagi-lagi kita kembali diperlihatkan bangkai ayam dalam mimpinya Asa. Kalau ngomongin soal ayam, tentu satu hal yang paling kita ingat dari Asa adalah Baki. Sosok iblis ayam yang nggak sengaja kena geprek tubuhnya Asa pada chapter 98 ataupun awal cerita Chainsaw Man part yang kedua. Banyak yang beranggapan kalau bangkai ayam dalam mimpinya Asa merupakan bentuk rasa bersalah serta trauma mendalamnya Asa terhadap kematiannya Baki.
Namun lebih dari itu, Asa sendiri pernah menjelaskan kalau bangkai ayam yang muncul di mimpinya nggak cuma satu, tapi banyak hingga Asa nggak bisa menghindarinya. Dari sana kita bisa beranggapan kalau bangkai ayam ini nggak hanya berkaitan dengan kematiannya Baki saja, melainkan para korban yang tewas gara-gara Asa maupun Yoru. Karena tepat setelah kita diperlihatkan bangkai ayam tadi, ada nyawa yang hilang akibat kontraknya Yoru dengan pemerintah California. Tentu itu bukanlah sebuah kebetulan semata. Well, kita langsung beralih ke pertarungannya Yoru dan Chainsaw Man. Sekarang kita tahu kalau regenerasi Yoru itu enggak sesederhana iblis pada umumnya. Setiap kali Yoru mengalami serangan yang mengancam nyawanya, ada warga California yang harus menjadi korban. Gua jadi mikir kalau hidup normal di dunia Chainsaw Man itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Bayangin aja hidup kalian lagi adem ayem, semisal kalian lagi ngopi nyantuy bareng teman-teman, tapi tiba-tiba kalian entet gara-gara pemerintah di daerah kalian yang bikin kontrak sama iblis. Itu kayak random dan suwe banget kan? Kira-kira begitulah yang dirasakan para NPC di dunia Chainsaw Man. Mereka nggak tahu kapan bakal kena giliran iblis yang iseng bikin bencana di daerah mereka. Balik lagi pada Yoru, tadi Yoru juga kembali menciptakan senjata kuat dari Accident Devil. Gua lumayan suka sih desain dari senjata ini. Tapi gua lebih suka desain Accident Devil sebelum berubah menjadi senjata. Bagi gua, iblis satu ini penggambarannya benar-benar kayak karya seni. Kok bisa ya Fujimoto kepikiran bikin iblis berkepala wanita cantik, namun tubuhnya adalah tumpukan mobil rusak. Mana tangannya terbuat dari bahu jalan pula. Gokil banget sih imajinasinya Fujimoto Sensei. Lalu tak hanya desainnya yang keren, kekuatan dari iblis ini juga kagak main-main. Sekali kibas, Chainsaw Man hilang setengah badan. Benar-benar daya hancur yang mematikan. Walaupun pertarungannya tadi cukup singkat, gue sendiri puas sekali menyaksikannya. Aksi-aksinya kerasa brutal banget. Yoru juga diperlihatkan begitu bedes. Dan ya, seperti biasa di Chainsaw Man pertarungan sebrutal ini harus ditambahkan bumbu-bumbu ironi. Di mana semakin lama pertarungan ini berjalan, maka semakin banyak pula penduduk California yang berjatuhan. Tentu bakal menarik sekali menantikan bagaimana Fujimoto Sensei akan memasak pertarungan ini menjadi hidangan bintang 5. Karena sekarang Yoru sudah semakin mirip dengan Makima, apakah ini merupakan tanda-tanda kalau Yoru akan berakhir menjadi rendang? Ya kita tungguin bareng-bareng aja lah ya. Lalu selanjutnya setelah cukup lama menunggu, akhirnya Fujimoto nge-spill kalau sosok yang tengah dikejar Asa tak lain adalah ibunya sendiri. Sekilas wajah ibunya Asa ini berbeda dengan yang pernah ditampilkan pada kilas baliknya Asa. Di sini ibunya Asa justru punya wajah yang plek ketiplek mirip dengan Asa. Cuman terlepas dari itu, panel ini mirip dengan panel ketika Yoru memberitahu Asa kalau anak merupakan properti milik orang tuanya. Bisa jadi ini hanyalah kebetulan. Tapi bisa jadi juga Fujimoto sengaja membuat panel ini sama untuk menyelipkan pesan kepada para pembaca. Dari tatapan ibunya Asa yang tampak kosong, gua makin yakin kalau ini nggak akan jadi sesuatu yang baik-baik aja. Momen ini tentunya lumayan mirip dengan Denji yang dimintai pertanggungjawaban atas kematian ayahnya. Dan ya kayaknya sekarang hal yang sama juga terjadi lagi. Asa tengah berhadapan dengan pertanggungjawaban atas kematian ibunya. Mengingat ibunya Asa juga tewas akibat kecerobohannya Asa. Gue sendiri nggak mau berasumsi terlalu jauh lagi. Tapi gue punya satu teori liar. Bagaimana kalau Asa ataupun Yoru mengubah ibunya menjadi senjata? Kayaknya itu akan menjadi senjata paling mematikan yang pernah diciptakan oleh mereka. Secara ibunya Asa telah menanamkan rasa bersalah paling mendalam kepada Asa. Terakhir, sebenarnya ini nggak ada kaitannya dengan chapter kali ini, melainkan film Chainsaw Man yang lagi tayang di bioskop. Untuk sekarang gua kayaknya belum bisa bikin video reviewnya secara terpisah. Tapi yang jelas ini merupakan film yang wajib kalian tonton.
Nggak hanya melanjutkan cerita anime Chainsaw Man season 1, film Chainsaw Man ini dibikinnya beneran niat banget. Gambarnya lebih gokil dari season 1, adegan berantemnya seru abis, Reze gua jadi makin cakep, dan yang paling gua suka musiknya gila. Mantep banget asli. Kalau soal cerita nggak usah ditanyalah, ini mengadaptasi arc terbaik yang ada di Chainsaw Man. Ya kira-kira buat yang nanyain, gitu aja review gua terkait Chainsaw Man The Movie. Mungkin kedengarannya glazing, tapi emang sebagus itu kualitasnya. Ya udah, mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Sayang sekali di saat cerita Chainsaw Man lagi seru-serunya kayak gini, minggu depan Chainsaw Man bakalan libur. Yang sabar aja ya. Makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Kalau kalian punya teori menarik, kritik serta saran, langsung tulis aja di kolom komentar. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.